Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriati, MPN 1831090180, Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah UAS saya, yaitu Sosiologi Pendidikan. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial adalah menegur, berbicara, berjabat tangan, bahkan berkelahi. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial hanya dapat dilakukan oleh manusia dengan manusia lain, bukan dengan makhluk lain. Soekanto menyatakan terdapat beberapa syarat agar interaksi sosial dapat terjadi di masyarakat. Yang pertama, kontak sosial. Soekanto menerangkan, kontak sosial merupakan sebuah hubungan di mana satu pihak dengan pihak lain saling memberikan aksi-reaksi meski tidak bersentuhan dengan fisiknya. Dengan kata lain, kontak sosial merupakan cara seseorang atau kelompok dalam berinteraksi. Kontak sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kontak sosial primer, diartikan sebagai kontak yang terjadi secara langsung oleh manusia dengan manusia lain atau bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial sekunder langsung. Dimaksud dengan sekunder langsung karena interaksi dilakukan dengan cara menggunakan perantara namun dapat berhubungan secara langsung. Contohnya ketika seorang melakukan telepon menggunakan smartphone. Yang ketiga, kontak sosial sekunder tidak langsung. Disebut sekunder tidak langsung karena cara menggunakan perantara yang tidak berhubungan tidak secara langsung. Ketika melihat, contohnya ketika seorang ayah menitip pesan kepada anak melalui ibunya. Yang kedua, komunikasi. Berbeda dengan kontak sosial yang merupakan cara. Komunikasi memberikan gambaran terhadap apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. Kesempurnaan pemahaman dari komunikasi ini bisa tercapai melalui 5 komponen penting. Berikut ini komponen-komponennya. Yang A, pengirim atau sender, pihak yang mengirim pesan. Yang B, penerima receiver, pihak yang menerima pesan. Yang C, media channel atau alat untuk menyampaikan pesan. Yang D, pesan atau messenger, maksud dari yang akan disampaikan kepada penerima. Yang E, umpan balik atau feedback, balasan dari penerima kepada pengirim. Interaksi akan berlanjut seperti siklus di mana pengirim dan penerima terus berperan menjadi keduanya. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yakni interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tentu berinteraksi satu sama lain. Hal itu dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk bisa terus bertahan hidup. Sebelum mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial, perlu diketahui juga beberapa ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yang itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa jenis-jenis kerjasama, antara lain adalah gotong royong, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture.
2. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis yang koersi, mediasi, konsilisasi, kompromi, arbitrasi, toleransi, dan stalemate. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antara kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanpa ketidakpastian. Ada beberapa macam-macam kontravensi yaitu kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktik. 3. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terkait karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Adanya yang konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik atau pihak-pihak yang bertentangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.